Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi yang belum tekan like dan mengaktifkan tanda notifikasi loncengnya, bantu Mimin terlebih dahulu menekannya. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Bab 2433 sampai bab 2436. Berkali-kali taruhannya menjadi 60 juta. Ini juga merupakan pertaruhan besar bagi seluruh kasino Golden Dragon. Semua orang di sekitar mereka menahan napas, dan mereka sangat gugup hingga tidak berani menarik napas. Para penjudi yang telah nongkrong di kasino sepanjang tahun belum pernah melihat pertaruhan sebesar ini. Benar saja, Raja Judi memang layak menjadi Raja Judi. Duduan, Sun Tian dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Ye Chong ini akan begitu berani dan berani bertaruh besar dengan Raja Judi Du Sengkuan. Namun, mereka senang melihat ini di dalam hati mereka. Mereka hanya senang ketika Ye Chong kalah total. Chen Yao Yao tidak tahu harus berpikir apa saat ini. Ternyata Ye Chong kaya raya, tapi menghabiskan 30 juta untuk berjudi. Bukankah ini terlalu boros? Chen Fei Fei sedikit khawatir. Khawatir Ye Chong akan menjadi kecanduan judi dan akhirnya menjadi seperti Ziqiao gila di lantai bawah. Haha, Tuan Ye, saya benar-benar tidak menyangka Anda memiliki keberanian seperti itu. Du Sengkuan tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo main kartu. Ye Chong mengangkat bahu dan berkata itu tidak masalah. Du Sengkuan tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu saya buka dulu. Kata Du Sengkuan sambil mengeluarkan kartu asnya. Kemudian, dia berkata kepada Ye Chong dengan wajah bangga. Tuan Ye, saya tahu Anda ingin mengambil risiko. Taruhan kartu hall Anda adalah as sekop. Jika benar, maka Anda pasti menang. Namun, sayang sekali Ace of Spades ada di tanganku. Meskipun Du Sengkuan tidak melihat kartu hallnya, dia sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Dia yakin kartu hallnya adalah Ace of Spades. Faktanya, jika dia hanya melihatnya, dia tidak akan tersesat begitu saja. Jadi, ketika dia selesai berbicara dan menunjukkan kartu asnya, dia langsung tercengang. Kartu hallnya tidak lebih dari 5 hati. Ketika dia melihat kartu trufnya, Du Sengkuan tercengang. Dia tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Mungkinkah masih ada masalah dengan metode saya yang telah bertahan lebih dari 30 tahun? Kecuali ada ahli yang hadir untuk mematahkan triknya. Memikirkan hal ini, Du Sengkuan melihat lebih dekat ke dealer yang membagikan kartu sebelumnya. Meskipun dia tidak mengenal dealer ini, sepertinya dia hanyalah dealer biasa dan tidak bisa menjadi ahli. Hanya ada 3 orang di meja judi, karena itu bukan dealer, maka hanya Ye Chong. Du Sengkuan memandang Ye Chong dan berkata pada dirinya sendiri, ini, bagaimana ini mungkin? Ye Chong juga melihat keraguan Du Sengkuan dan berkata dengan tenang, Ace of Spades, kamu benar, kartu trufku ini benar-benar Ace of Spades. Setelah mengatakan itu, Ye Chong menyerahkan kartu asnya. Ace of Spades muncul di depan semua orang. Semua orang terkesiap. Ternyata itu adalah Ace of Spades. Du Sengkuan memandang Ace of Spades dengan heran dan tergagap, bagaimana ini mungkin? Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, Du Sengkuan tidak percaya bahwa apa yang dipegang Ye Chong sebenarnya adalah Ace of Spades. Faktanya, tidak ada yang salah dengan teknik Du Sengkuan. Setelah mengocok kartunya, dia mengocok keempat kartu as ke tangannya. Namun, meskipun Ye Chong tidak mengocok kartunya, dia hanya perlu menggunakan sedikit trik dan menggunakan sedikit energi untuk mendapatkan Ace of Spades di tangannya. Du Bisu juga sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya dan bertanya dengan kaget. Ayah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah kamu perlu bertanya? Tentu saja orang ini menang, ya. Ini dia luar biasa sekali. Dia benar-benar memenangkan Raja Judi. Raja Judi tidak lagi pintar, dia benar-benar kalah dari seorang pemuda. Semua orang di sekitarnya berkata sambil menghela nafas.
Chen Feifei menghela nafas lega saat melihat Ye Chong menang. Duduan berdiri di samping dengan ekspresi kaget di wajahnya. Dia tidak menyangka bahkan pamannya pun tidak bisa menang. Sun Tian, Chen Kai dan yang lainnya berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Duduan tiba-tiba berkata, "Paman, orang ini penipu, dia pasti penipu." Ketika dia mendengar ini, Du Sengkuan bereaksi. Ye Chong ini pasti curang, kalau tidak, bagaimana mungkin menang melawannya? Faktanya, Raja Judi Du Sengkuan adalah orang pertama yang berbuat curang. Namun, tidak peduli seberapa terampilnya dia tidak melihat betapa unggulnya Ye Chong. Kata-kata Duduan mengingatkan Du Sengkuan. Du Sengkuan menamparkan meja dan berkata dengan marah, "Baiklah, Tuan Ye, Anda sebenarnya curang. Tahukah Anda di mana tempat ini? Beraninya Anda menipu di sini." Setelah mendengar ini, semua orang saling berbisik. Itu dia, ya, pantas saja Raja Judi pun bisa menang. Ternyata dia penipu. Sial, kamu berani curang di sini, semua orang berkata satu demi satu. Ye Chong tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Du Sengkuan, apakah hanya ini yang kamu punya? Sepertinya aku masih menganggapmu tinggi." "Haha, kamu tidak perlu berpura-pura di sini, kamu berani untuk berbuat curang hari ini. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar," kata Du Sengkuan. Ye Chong bertanya dengan tenang, "Apa, Anda ingin gagal membayar hutang?" "Ini bukan gagal bayar, tapi saya tidak akan pernah membiarkan siapapun yang curang memiliki waktu yang mudah," kata Du Sengkuan. Chen Feifei sedikit takut sesuatu yang besar akan terjadi. Jadi dia menarik lengan baju Ye Chong dan berkata, "Ye Chong, lupakan saja, Ye." Chong sedikit tersenyum, "Jangan khawatir. Itu hanya beberapa potong sampah." Duduan mendengar dia mengatakan ini dengan kemarahan di wajahnya, tapi dia juga orang yang pintar. "Saudaraku, anak ini sepertinya masih memiliki beberapa keterampilan. Bisakah kita mengalahkannya?" Duduan bertanya pada Du Bisu di sebelahnya. Du Bisu mencibir dan berkata, "Jangan khawatir, kami dulu takut pada anak ini. Tapi sekarang, kami tidak bisa membunuhnya." Kata-kata Du Bisu mengandung sedikit penghinaan. Mendengar perkataan Du Bisu, Duduan tercengang. "Apa maksudnya? Aku takut padanya sebelumnya? Apakah mereka mengenal satu sama lain sebelumnya?" Mendengar kata-kata Ye Chong, Du Sengkuan tampak tidak senang. "Tuan Ye, saya menghormati Anda dan memanggil Anda Tuan Ye. Tapi jangan berpikir bahwa saya takut. Sekarang saya memiliki bos baru, yang jauh lebih kuat dari Anda, aku juga. Sebaiknya aku memberitahumu bahwa bosku akan datang ke sini." "Tunggu saja." Ye Chong menjadi tertarik ketika mendengar ini. "Oh, benarkah? Oke. Aku ingin melihat siapa bosmu. Dia memberimu begitu banyak keberanian," kata Ye Chong sambil tersenyum. Du Sengkuan mendengus dingin dan berkata, "Oke, kamu laki-laki, tunggu saja di sini." Tidak ada orang di sekitarnya yang pergi, mereka semua menunggu di sini. Mereka mungkin juga melihat siapa bos di belakang Raja Judi itu. Apalagi pertaruhan ini sepertinya belum berakhir. Belum diketahui siapa yang akan memiliki uang 60 juta tersebut. Apakah Raja Judi akhirnya menyerah? Atau apakah Ye Chong dinyatakan sebagai penipu dan dihukum? Semua orang menunggu untuk melihat kesenangannya. Chen Feifei, sebaliknya, sedikit gugup dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah menunggu sekitar 10 menit, sebuah mobil hitam diparkir di pintu masuk kasino. Kemudian, seorang wanita keluar dari mobil, berpenampilan halus dan berkulit putih, mengenakan kemeja berlengan berlubang dan rok pendek. Dua kaki putih ramping terlihat, mengenakan sepatu hak tinggi hitam. Itu tidak lain adalah kakak perempuan tertua Du Sengkuan, Cinderella. Cinderella sudah ada di depan pintu. Du Bisu segera mendapat kabar itu dan segera turun ke bawah untuk menyambut Cinderella. "Nona Bai, kamu akhirnya sampai di sini," Du Bisu berkata dengan hormat. Cinderella melirik Du Bisu dan bertanya, "Di mana pria yang merajalela itu? Bawa aku melihatnya, kebetulan tanganku gatal." Du Bisu berkata dengan penuh semangat, "Nona Bai,
Ini sesuai dengan seleramu. Dia juga seorang pria kuat, Linlong yang dikenal sebagai orang nomor 1 di Macau. Cinderella mengangkat alisnya. Apakah itu Linlong yang dikatakan sangat kuat? Saya hanya ingin melihat kemampuannya. Cinderella lah sebenarnya saya tidak tahu kalau Linlong adalah Ye Chong. Setelah dia datang ke Aosheng, dia juga mendengar banyak tentang perbuatan Linlong, dan dia sudah lama ingin mengambil tindakan terhadap Linlong. Setelah itu, Du Bisu membawa Cinderella ke kasino dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Adapun kasino Golden Dragon ini, meski ada banyak sekali gadis seksi yang berjudi dengan pelanggan setiap hari. Tapi penggemar vulgar ini tidak bisa dibandingkan dengan Cinderella. Ini pertama kalinya kecantikan seperti Cinderella muncul di kasino Golden Dragon. Banyak penjudi yang kecanduan judi menghentikan aktivitasnya ketika melihat Cinderella masuk dan menatap Cinderella dengan mata terbelalak. Bahkan Ziqiao, yang sudah gila, mau tidak mau melihat ke arah Cinderella beberapa kali lagi. Namun, Cinderella tidak memandang orang-orang ini dan mengikuti Du Bisu ke lantai 2. Ketika dia mendengar suara naik ke atas, Du Sengkuan sangat gembira. Dia memandang Ye Chong dan berkata, "Haha, Tuan Ye, kakak perempuan tertua saya ada di sini. Hari-hari baik Anda sudah berakhir." Dengan itu, Du Sengkuan segera berdiri dan berjalan menuju tangga untuk menyambutnya. Du Duan dan Sun Tian saling berpandangan, dan Du Duan juga memasang ekspresi sombong di wajahnya. "Haha, teman sekelas Ye, aku tidak bisa membantumu kali ini. Jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, mungkin aku bisa memohon pada pamanku." Du Duan tersenyum. Ye Chong tidak menjawab dan duduk di sana dengan tenang. Chen Feifei sedikit khawatir dan diam-diam menarik lengan baju Ye Chong. Ye Chong berkata kepada Chen Feifei, "Jangan khawatir. Tidak apa-apa." Ketika Chen Yaoyao mendengar ini, dia mendengus dingin. Saya benar-benar ingin menyelamatkan muka, sebagian besar wanita tertua dari Aosheng akan datang. Saya mendengarnya mereka milik pasukan bawah tanah. Kamu sangat keras kepala. Mengapa kamu tidak segera meminta maaf kepadaku? Mungkin biarkan masalah ini berlalu. Faktanya, meskipun Chen Yaoyao cemburu, dia tidak ingin terjadi apa-apa pada kamu Chong. Oleh karena itu, perkataannya juga bermaksud baik. Ye Chong hanya tersenyum dan berkata, "Apakah aku masih perlu meminta maaf?" "HMPH, anggap saja. Kamu sudah tua, bisakah kamu menjadi lebih dewasa? Kamu harus menundukkan kepala jika harus. Kamu akan menderita cepat atau lambat." Kata Chen Yaoyao. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Apakah saya perlu menundukkan kepala? Jangan membujuk orang lain untuk menjadi baik tanpa penderitaan mereka. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Sikap." Ye Chong membuat Chen Yaoyao sangat marah. Chen Yaoyao semakin merasa bahwa tidak peduli seberapa kaya Ye Chong, dia masih tidak dapat menahan tembok itu. "Bah, siapa yang peduli padamu?" kata Chen Yaoyao dalam hatinya. Saat berbicara di sini, Cinderella sudah menaiki tangga. Du Sengkuan segera menyambutnya. "Oh, Nona Bai, Anda akhirnya sampai di sini, saya sudah lama menunggu Anda. Jika ada yang berani mengganggu Anda, Nona Bai, Anda harus membuat keputusan untuk saya," kata Du Sengkuan. Cinderella mendengus dingin, "Aku ingin melihat siapa yang begitu lancang." Semua orang di sekitar melihat bahwa kakak perempuan tertua yang ditemukan Du Sengkuan ternyata adalah seorang wanita muda berusia 20-an, dengan penampilan yang sangat manis. Semua orang tercengang. Wanita seperti itu sebenarnya adalah kakak perempuan tertua. Semua orang tertipu oleh penampilan Cinderella yang murni dan cantik. Dan ketika Ye Chong melihat melalui kerumunan dan melihat bahwa yang disebut sebagai kakak perempuan tertua ini ternyata adalah Cinderella, dia tidak bisa menahan perasaan lucu di dalam hatinya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk diam. Kemudian, Du Sengkuan menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata, "Nona Bai, itu dia, mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia bertindak secara tirani dan berani mengklaim sebagai yang terbaik di Macau. Dia tidak tahu bahwa kamu adalah orang yang benar-benar mampu orang," kata Du Sengkuan sambil menunjuk ke arah Ye Chong. Orang-orang di sekitarnya menyingkir.
Saat itulah Cinderella melihat Ye Chong. "Iya, itu kamu." Cinderella tidak menyangka akan bertemu Ye Chong di sini. Saat ini, Du Sengkuan tidak tahu apa-apa dan masih berkata pada dirinya sendiri, "Nona Bai, anak ini tidak mengetahui ketinggian dunia dan menganggap dirinya sangat kuat, jangan biarkan dia pergi." Saat dia mengatakan itu, Du Sengkuan menatap Ye Chong lagi, berkata dengan bangga, "Biar ku beritahu, Ye Chong, ini bosku, Nona Bai Yuewang. Dialah yang paling kuat, jangan berpikir kamu sangat kuat, kamu, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya." Mendengar suara pop, Du Sengkuan terpesona dan terguling menuruni tangga di lantai 2. Itu tidak berhenti sampai mencapai 1,5 lantai. Du Sengkuan juga menahan pukulan tersebut dan tidak mati. Dia hanya berteriak, "Aduh," dan bangkit kembali. Namun, sudut mulutnya bengkak dan darah mengalir keluar. Du Bisu ketakutan dan segera turun untuk membantu Du Sengkuan berdiri. Meskipun Du Sengkuan dipukuli oleh Cinderella di depan umum, dia tidak berani marah. Dia menundukkan kepalanya dengan patuh dan berkata, "Bai, Nona Bai, apa kesalahanmu?" Sebelum Cinderella dapat berbicara lagi, Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Cinderella, sudah lama tidak bertemu." Faktanya, Ye Chong sudah setelah mendengar perkataan Ritz, Cinderella diam-diam berlari ke kota Ao. Namun, karena terlalu banyak hal yang harus dilakukan, Ye Chong tidak pernah mencari Cinderella. Ye Chong, aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini," kata Cinderella. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu baik-baik saja dan punya adik laki-laki, tapi adik laki-laki ini tidak terlalu baik." Setelah mendengar ini, semua orang akhirnya mengerti. Kakak perempuan tertua yang dibicarakan Du Sengkuan sebenarnya memiliki hubungan baik dengan Ye Chong. Du Sengkuan dan Du Bisu tercengang. Chen Feifei diam-diam melihat Cinderella ini, dan dia memang sangat cantik. Entah kenapa, Chen Feifei tiba-tiba merasa cemburu. Cinderella mendengus dingin dan melirik ke arah Du Sengkuan di sebelahnya. "Adik apa? Dia layak. Tapi dia hanya anjingku," kata Cinderella. Raja penjudi yang agung disebut seekor anjing, dan semua orang di sekitarnya kagum, dan pada saat yang sama mereka dikejutkan oleh identitas Cinderella. Dan meskipun Du Sengkuan sangat terhina, dia tidak berani membalas apapun, dia hanya menundukkan kepalanya dan gemetar. "Jika anjing ini mengganggumu, aku akan membunuhnya sekarang," kata Cinderella dingin. Mendengar ini, Du Sengkuan ketakutan. Dia tahu siapa Cinderella. Membunuh seseorang seperti bermain game. Memikirkan hal ini, Du Sengkuan berlutut di tanah tanpa ragu-ragu. "Nona Bai, maafkan saya." Du Sengkuan tidak lagi peduli dengan wajahnya sendiri, dan berlutut di tanah dan bersujud dengan keras. Semua orang di sekitar tercengang saat melihat pemandangan ini. Cinderella mendengus dingin dan berkata kepada Du Sengkuan, "Pergi dan bicaralah dengan Ye Chong. Tidak masalah bagiku jika dia bersedia mengampunimu." Setelah mendengar ini, Du Sengkuan dengan cepat merangkak ke Ye Chong. Saya melihat Du Sengkuan berkata dengan ingus dan air mata, "Oh, Lin." Sebelum nama Lin Long dipanggil, dia ditampar oleh Ye Chong. Sisi lain wajah Du Sengkuan juga bengkak, "Lin." Du Sengkuan masih ingin mengatakannya, "Kamu bergegas," dan menamparnya lagi. Setelah ditampar 2 kali, Du Sengkuan akhirnya bereaksi. Ini karena Ye Chong tidak mau mengungkapkan identitasnya sebagai Lin Long. Memikirkan hal ini, Du Sengkuan segera berubah pikiran. "Tuan Ye, saya tidak menyangka bahwa Anda dan Nona Bai adalah kenalan lama. Saya benar-benar bingung sebelumnya. Mohon maafkan saya, baru saja saya berada di meja judi dengan Ye Chong. Dia memiliki aura bertarung sampai mati dan tidak menyerah pada siapapun. Sekarang dia berlutut di kaki Ye Chong, memohon dengan air mata berlinang." Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka hanya bisa menghela nafas. "Du Sengkuan, bukankah kamu hebat tadi? Bukankah kamu bilang kamu ingin aku terlihat baik?" tanya Ye Chong. Du Sengkuan menjadi pucat dan berkata, "Tidak, saya tidak berani."
Bukankah ini halaman rumahmu? Mengapa kamu tidak menunjukkan betapa bagusnya dirimu? Kata Ye Chong. Du Sengkuan bersujud berulang kali, tidak. Saya tidak berani, Lin, oh tidak. Tuan Ye Chong, mohon maafkan saya sangat buta sehingga saya berbicara omong kosong, dan Du Bisu juga orang yang pintar. Ketika dia melihat dirinya sendiri bahkan ayahnya berlutut memohon belas kasihan, dan dia tidak berani mengabaikannya. Tampaknya Lin Long tetaplah Lin Long, dan dia masih merupakan makhluk yang tidak boleh mereka sakiti. Jadi Du Bisu juga segera berlutut di samping Du Sengkuan. Ayah dan anak itu bersujud dan meminta maaf, Tuan Ye, maafkan saya, ini kesalahan kami karena mencoba melawan Anda. Tolong selamatkan hidup saya, Du Bisu juga berkata dengan cepat. Semua orang di kasino membelalak saat melihat pemandangan ini. Orang yang sering nongkrong di kasino, siapa yang tak kenal Du Sengkuan? Itu adalah raja perjudian Makau yang agung, eksistensi legendaris di kasino. Tidak hanya kalah taruhan hari ini, ia juga mengajak putranya berlutut dan bersujud kepada seorang pemuda untuk meminta maaf. Ini hanyalah sebuah penghinaan, namun, dilihat dari penampilan keluarga Du dan putranya, mereka jelas tidak peduli dengan penghinaan ini, seolah nyawa mereka terancam. Ya Tuhan, siapa anak ini? Itu benar. Bahkan keluarga Du dan putranya harus bersujud padanya dan meminta maaf. Kudengar keluarga Du sedang mengalami kemunduran, tapi aku tidak menyangka hal itu akan terjadi seperti ini. Kudengar dia mengatakan bahwa keluarga Du diambil alih oleh seseorang bernama Lin Long. Lin Long? Tidak mungkin Lin Long dari kota pelabuhan itu, kan? Itu dia. Mungkinkah ini anak itu Lin Long? Seharusnya begitu. Tidak. Tapi itu pasti berhubungan erat dengan Lin Long. Jika tidak, keluarga Du dan putranya tidak akan seperti ini. Semua orang berkata satu demi satu. Ye Chong mengabaikan keluarga Du dan putranya, tetapi memandang Du Duan yang berdiri di sampingnya. Saat ini, Du Duan benar-benar tercengang. Paman dan kakak laki-laki tertua yang dia andalkan sebenarnya berlutut di depan Ye Chong dan bersujud. Ini benar-benar tidak bisa diterima olehnya. Du Sengkuan diam-diam melihat mata Ye Chong dan tahu apa maksud Ye Chong. Dia segera berbalik dan mengutuk Du Duan. Kamu bajingan kecil, apakah kamu memprovokasi Tuan Ye Chong? Mengapa kamu tidak segera datang, berlutut, bersujud dan mengakui kesalahanmu, dan mengakui kesalahanku? Du Duan tertegun. Bukankah Ye Chong hanya seorang pelajar? Dia hanya punya sedikit uang. Apa hebatnya dia? Du Duan selalu berpikir bahwa identitasnya jauh lebih kuat daripada Ye Chong. Di sekolah, dia menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Bagaimana Ye Chong bisa dibandingkan dengannya? Sekarang kamu harus berlutut di depan Ye Chong. Ibaratnya seseorang mempunyai pesaing, dan keduanya sering bertengkar sampai mati. Alhasil, kini saya harus berlutut dan bersujud kepada pesaing tersebut. Tentu saja Du Duan sangat ragu-ragu, tetapi Du Sengkuan langsung berdiri, berjalan ke sisi Du Duan, dan meraih kerah Du Duan, bajingan kecil, semua hal hari ini disebabkan olehmu, tanpa Anda, saya akan tetap senang menghasilkan uang di sini, Du Sengkuan mengutuk. Saat dia berbicara, dia menendang Du Duan. Meskipun dia hanya paman Du Duan sangat takut pada Du Sengkuan. Jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf hari ini, jangan sebutkan nama belakangku di masa depan. Jangan bunuh keluarga Du Sengkuan terus mengutuk. Saat dia berbicara, dia menyeret Du Duan ke depan Ye Chong. Du Duan takut dengan pemukulan Du Sengkuan, jadi dia harus berlutut di tanah dia. Awalnya berselisih dengan Ye Chong, tapi sekarang dia berlutut di depannya. Wajah Du Duan dipenuhi rasa malu. Ketika Sun Tian, Chen Kai dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Sun Tian diam-diam khawatir. Ketika dia berkenalan dengan Du Duan, dia mengira dia berada di pangkuannya, jadi dia mulai mengejek Ye lagi, Chong. Akibatnya, sekarang, pahanya berlutut di depan Ye Chong. Kaki Sun Tian lemah saat ini, dia takut Ye Chong akan membalasnya namun dia terlalu memikirkan hal ini, dan Ye Chong tidak menganggapnya serius sama sekali.
Duduan, bukankah kamu meminta pamanmu untuk berurusan denganku? Apalagi yang ingin kukatakan sekarang? Tanya Ye Chong. Duduan menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, aku tidak berani. Duduan tergagap. Tidakkah kamu curiga aku penipu? Apakah Anda ingin memeriksanya lagi? Ye Chong bertanya lagi. Duduan menundukkan kepalanya dan berkata dengan ragu, tidak, aku tidak berani. Retak, Du Sengkuan menamparkan Duduan lagi dan memarahi, kamu bajingan kecil, kenapa kamu tidak segera meminta maaf kepada Tuan Ye? Apakah kamu mencari kematian, Du? Duan takut dengan Du Sengkuan, jadi dia meniru Du Bisu dan Du Sengkuan dan meminta maaf kepada Ye Chong. Teman sekelas Ye Chong, oh tidak, Tuan Ye, saya salah. Duduan mengatakan ini, wajahnya panas karena malu. Ketika dia melihat adegan ini, hati Chen Yao Yao dipenuhi dengan 10 juta kuda lumpur rumput. Dia meminta Duduan menjadi pacarnya hanya untuk bersama Ye konfrontasi. Dia hanya ingin orang-orang di sekitarnya dan teman-teman sekelasnya melihat bahwa selain Ye Chong, dia bisa menemukan seseorang yang lebih baik. Dalam hati Chen Yao Yao, dia selalu merasa Duduan lebih kuat dari Ye Chong. Sekarang, pikiran di dalam hatinya runtuh. Pacarnya sebenarnya berlutut di depan Ye Chong, bersujud dan memohon ampun. Wajah Chen Yao Yao dipenuhi rasa malu, dan Chen Yao Yao memikirkan apa yang dia katakan kepada Ye Chong barusan, dan merasa bahwa dia benar-benar konyol. Yang menyedihkan adalah Ye Chong ditipu lagi. Tepat ketika ketiga anggota keluarga Du bersujud kepada Ye Chong dan memohon belas kasihan, terlepas dari pendapat duniawi. Cinderella datang dan berkata, benar-benar berisik, bagaimana kalau aku membunuh mereka semua untukmu? Ye Chong tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, lupakan, biarkan saja mereka pergi. Cinderella mendengus pada Du Sengkuan, mengapa kamu tidak keluar dari sini? Aku akan menanganimu ketika aku berbalik. Du Sengkuan tidak menyangka dia bisa kembali dengan nyawanya, jadi dia segera berterima kasih padanya. Kemudian, karena takut Ye Chong dan Cinderella akan menyesalinya, dia segera berdiri dan melarikan diri bersama Du Bisu dan Duduan. Saat semua orang meratap, mereka melihat Mei Jia berlari sambil menangis. Saudara Du, tolong selamatkan Ziqiao. Sebelum Mei Jia selesai meneriakkan kalimat ini, dia langsung tercengang. Dia melebarkan matanya dan menatap Duduan, Du Bisu dan Du Sengkuan yang berlutut di depan Ye Chong. Detik berikutnya, Du Sengkuan menarik Duduan dan Du Bisu ke atas dan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Dari awal sampai akhir, Duduan bahkan tidak melihat ke arah Mei Jia. Mika, apa yang terjadi? Chen Fei Fei bertanya. Mei Jia berada dalam kebingungan, sampai Chen Fei Fei bertanya padanya, dia ingat apa yang ingin dia lakukan. Ziqiao ditangkap oleh orang-orang di kasino, mereka akan memotong tangannya sebelum uangnya dibayarkan, kata Mei Jia dengan mata merah. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Chen Fei Fei. Ye Chong sama sekali tidak terkejut dengan apa yang dikatakan Mei Jia. Setelah Ziqiao masuk ke dalam kasino, ia terbawa oleh suasana kasino. Akibatnya ia semakin banyak kalah, dan semakin banyak ia kalah, semakin ia ingin bermain. Bayangkan saja kasino meminjam riba, jelas sekali, Ziqiao telah meminjam banyak rentenir, dan kasino mulai menutup jaringannya. Pada saat ini, Mei Jia memandang Ye Chong dan berkata, teman sekelas Ye Chong, bisakah kamu menyelamatkan Ziqiao? Baru saja, Mei Jia melihat adegan di mana Duduan berlutut di depan Ye Chong. Mei Jia juga gadis yang cerdas, dia tahu bahwa satu-satunya yang bisa membantunya sekarang adalah Ye Chong. Teman sekelas Ye Chong, Ziqiao tidak menghormatimu sebelumnya. Tolong jangan berdebat dengannya. Kita semua teman sekelas, tolong selamatkan dia, kata Mei Jia. Chen Fei Fei juga berkata, ya, Ye Chong, bantu saja Ziqiao. Meskipun dia tidak benar, dia tidak akan jatuh ke tangan kasino. Ye Chong mengangguk, lalu berdiri dan berkata, oke, turun. Dan lihatlah, dengan itu,
Ye Chong berjalan bersama Chen Feifei dan Mei Jia. Cinderella juga berjalan bersama Ye Chong. Sun Tian, Chen Kai dan Chen Yao Yao saling memandang lalu mengikuti Ye Chong turun. Mereka yang baru saja melihat kegembiraan di lantai 2 sepertinya belum cukup melihat, dan mereka semua mengikuti Ye Chong ke bawah. Setelah beberapa saat, hampir semua orang di lantai 2 sudah sampai di lantai 1. Saat ini, di kasino di lantai pertama, orang-orang masih belum tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka masih mempertaruhkan uang secara gila-gilaan di sana. Ziqiao baru saja dibawa pergi di depan mereka, tapi tidak ada yang memperhatikan. Ada lebih dari 1 atau 2 orang yang berhutang uang ke kasino dan kemudian tertangkap dan ditangani. Mei Jia membawa Ye Chong dan Chen Feifei ke ruang tunggu di belakang aula di lantai pertama. Lounge itu sangat besar, dengan sekitar 20 orang duduk atau berdiri di dalamnya. Semuanya tinggi, dan mereka semua adalah pengawal kasino. Huang Fu, manajer kasino, memeras Erlang dan duduk di sofa. Di depannya, ada seseorang yang berlutut dengan kepala tertunduk. Itu adalah Ziqiao. Saat ini, melihat ke arah Ziqiao, di manakah dia masih terlihat seperti pelajar. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, bajunya banyak sobek, dan wajahnya lebam dan lebam. Jelas sekali bahwa Ziqiao telah dipukuli. Mei Jia kembali menitikkan air mata saat melihat penampilan Ziqiao. Ye Chong dan yang lainnya masuk dan menarik perhatian Huang Fu. Huang Fu menyipitkan matanya, menatap Ye Chong dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah tempat istirahat bagi karyawan di dalam kasino. Tidak ada yang diizinkan masuk." Saat dia berbicara, beberapa pengawal di pintu berdiri, sepertinya mereka akan mengusir orang. "Lihat," Ye Chong berkata dengan tenang, "saya di sini untuk membawa orang pergi." Saat dia mengatakan ini, dia menatap Ziqiao. Ziqiao tampak sedikit bingung karena pemukulan itu, dan baru kemudian dia mengenali Ye Chong, Mei Jia, dan lainnya. Tolong aku," teriak Ziqiao. "Pah!" Huang Fu menamparkan wajah Ziqiao dan mengutuk, "Kamu berteriak." Ziqiao sangat ketakutan sehingga dia langsung tidak berani berbicara. Huang Fu memandang Ye Chong sambil mencibir, "Apa, kamu ingin membawanya pergi?" Ye Chong mengangkat bahu, "Itu benar. Hehehe, orang ini berhutang 8 juta ke kasino padaku, kamu akan membayarnya kembali untuknya." Fu mencibir. Mendengar nomor tersebut, Mei Jia sangat ketakutan hingga menutup mulutnya. "Ziqiao, kenapa kamu berhutang banyak sekali?" Mei Jia menangis. Faktanya, 8 juta bukanlah apa-apa bagi Ye Chong. Dia baru saja memenangkan 30 juta dalam 1 putaran. Namun, tujuan kedatangannya ke sini bukan hanya untuk menyelamatkan Ziqiao, tapi juga untuk menghadapi Huang Fu yang menjalankan kasino seperti ini. "Bagaimana jika aku tidak memberikannya?" Ye Chong bertanya. Huang Fu mencibir dan berkata, Chao, jika kamu tidak memberikannya, jangan pernah berpikir untuk membawanya pergi." "Dari mana kamu akan mendapatkan uang sebanyak ini?" Mei Jia berkata dengan mata merah. Chen Feifei menghibur, "Mei Jia, jangan khawatir, teman sekelas Ye Chong tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Ziqiao. Tidak seperti Chen Feifei, Mei Jia tidak tahu berapa banyak uang yang baru saja dimenangkan Ye Chong, jadi dia tidak percaya apa yang dikatakan Chen Feifei. Huang Fu, sebaliknya, memandang Mei Jia dengan ekspresi menyipit di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Adik, jika kamu tidak punya uang, ada cara lain. Kamu datang untuk menemani adikmu, dan aku akan melepaskan pacarmu. Bagaimana dengan itu? Kamu masih harus melakukannya." "Betapa tak tahu malunya," kata Chen Feifei. Huang Fu mencibir dan mengabaikan Chen Feifei, tetapi memandang Mei Jia, "Bagaimana? Hanya 1 malam? 8 juta malam, kamu sangat berharga." Faktanya, Huang Fu tidak begitu baik. Asalkan Mei Jia menyetujuinya, suatu malam nanti ia akan menjual Mei Jia ke luar negeri. Dengan kualitas Mei Jia, tidak masalah menjualnya seharga 10 juta.
Bagaimana Mei Jia mengetahui hal ini? Dia masih dengan serius mempertimbangkan apakah akan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Ziqiao. Huang Fu, bukankah kamu bermimpi indah? Biarkan dia pergi sekarang dan tinggalkan kasino. Mungkin aku bisa meninggalkanmu cara untuk bertahan hidup, kata Ye Chong. Ketika Huang Fu mendengar ini, dia menjadi sangat marah. Aku, Cao, kamu pikir kamu ini apa? Aku tidak mengenalmu sebelumnya. Jadi mengapa kamu begitu malu? Beraninya kamu peduli padaku. Tidak peduli apa, saya pikir kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Mendengar Huang Fu memarahi Ye Chong, Cinderella berkata, bagaimana kalau aku membunuhnya? Ye Chong tersenyum, sampah kecil seperti ini, kamu tidak perlu untuk melakukan apapun. Harus dikatakan bahwa temperamen Cinderella tidak banyak berubah. Setelah berbicara, Ye Chong mengeluarkan ponselnya. Kemudian, dia menelepon Zhao Lubai dan memberitahunya tentang kasino. Huang Fu melihat Ye Chong di telepon dan tidak mendengar apa yang dikatakan Ye Chong. Dia hanya mendengar kata-kata seperti kasino dan merugikan orang. Dia tahu bahwa Ye Chong sedang mencari bantuan, tetapi dia tidak tahu siapa penolong yang dicari Ye Chong. Jadi, Huang Fu terkekeh dan berkata, haha, nak, apakah kamu masih ingin menelepon seseorang? Ye Chong menutup telepon dan berkata dengan tenang, kamu akan tahu sebentar lagi. Haha, oke, aku akan saja tunggu. Lihat, kamu bisa memanggilku apa? Huang Fu mengejek, aku tidak takut memberitahumu bahwa kasino ini milik Nona Zhao. Apakah kamu tahu siapa Nona Zhao? Itu wanita Tuan Lin Long, Lin Tuan Long. Biarkan saya melihat siapa yang Anda cari untuk membantu, kata Huang Fu. Bersambung.